Pernah kepikiran gak sih kapan tepatnya kita ini benar-benar jadi manusia seperti sekarang? Nah, sekitar 50.000 tahun yang lalu, ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Sebuah ledakan kreativitas dan inovasi yang mengubah nenek moyang kita selamanya. Dan jadi fondasi buat dunia modern kita. Inilah kisah tentang lompatan besar ke depan. Oke, coba kita bayangin deh. Selama ratusan ribu tahun, kemajuan manusia itu ya gitu-gitu aja. Alat-alat batu yang mereka pakai hampir nggak berubah. Gaya hidupnya juga stagnan. Terus tiba-tiba dalam sekejap mata, kalau kita lihat dari kacamata evolusi, boom, semuanya berubah total. Sebenarnya apa sih yang memicu revolusi ini? Nah, ledakan kreativitas yang tiba-tiba inilah yang oleh para ilmuwan disebut sebagai lompatan besar ke depan. Dan ini semua mulainya bukan di Eropa atau Asia loh. Justru jejak-jejak paling awal dari inovasi ini ditemukan terkubur di tanah Afrika Timur. Dari pusatnya di Afrika, gelombang inovasi ini nyebar dengan cepat banget ke seluruh dunia. Sekitar 45.000 tahun yang lalu, udah nyampe ke Timur Tengah dan Eropa Tenggara. Nggak lama, cuma 5.000 tahun kemudian, manusia Cro-Magnon, ini adalah manusia modern pertama di Eropa, tiba di bagian barat daya. Dan mereka membawa perubahan yang benar-benar membentuk ulang benua itu. Jadi, gimana sih kita bisa tahu kalau lompatan ini beneran terjadi? Buktinya ada pada artefak-artefak, benda-benda yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Ada perubahan yang mendadak dan dramatis banget dalam apa yang bisa mereka ciptakan. Coba deh lihat perbedaannya, kontrasnya luar biasa banget. Di sebelah kiri, ini alat-alat dari sebelum lompatan besar. Simple, fungsional, dan ya gitu-gitu aja selama ratusan ribu tahun. Terus lihat yang di kanan. Wah, ini udah dunia lain. Kita bisa lihat mata tombak yang dibuat dengan presisi, jarum untuk menjahit, bahkan perhiasan. Ini bukan cuma perbaikan kecil-kecilan, ini adalah revolusi dalam cara berpikir dan berkreasi. Dan inovasinya ini nggak cuma satu dua hal, tapi nyentuh semua aspek kehidupan. Jarum dari tulang itu artinya mereka bisa bikin baju yang lebih anget dan pas. Penting banget buat bertahan hidup di zaman es. Ada pelontar tombak, busur, dan panah yang bikin mereka bisa berburu hewan besar dari jarak aman. Jadi risikonya berkurang drastis. Jaring ikan juga membuka sumber makanan baru. Ini tuh kayak paket survival lengkap yang didorong sama kecerdasan modern. Nah, disinilah kita lihat perubahan yang paling dalam, paling fundamental. Seperti kutipan ini bilang, pikiran para pembuatnya itu udah semodern kerangka mereka. Coba bayangin deh, kemampuan untuk melukis hewan-hewan seukuran aslinya di dinding gua kayak di Lascaux, itu nunjukin adanya pemikiran abstrak, kemampuan bercerita, dan bahkan mungkin spiritualitas. Ini adalah bukti lahirnya imajinasi manusia. Tapi, lompatan yang luar biasa ini juga menyisakan dua pertanyaan besar yang jujur aja sampai sekarang masih jadi perdebatan sengit di kalangan para ilmuwan. Jadi, intinya ada dua hal yang perlu kita pahami. Kenapa revolusi ini bisa terjadi? Dan di mana semua ini berawal? Oke, jadi apa sih pemicunya? Ada dua teori utama nih. Pertama, teori biologis. Laring atau kotak suara kita berevolusi, jadi kita bisa ngeluarin suara-suara yang kompleks untuk bahasa modern. Teori kedua, ini lebih ke neurologis. Otak kita itu kayak di-rewire, diatur ulang. Bukan jadi lebih besar, tapi koneksinya jadi lebih efisien, yang akhirnya memicu kreativitas dan pemikiran simbolis. Jadi perdebatan intinya itu antara perubahan hardware fisik atau software kognitif. Misteri besar kedua, ini soal lokasi. Di mana sih tepatnya kesadaran manusia modern ini pertama kali muncul? Ada dua kubu utama nih. Yang pertama, model keluar dari Afrika. Teori ini bilang kalau kecerdasan modern ini muncul di satu kelompok di Afrika. Terus, kelompok inilah yang menyebar ke seluruh dunia dan menggantikan semua manusia purba lainnya. Di sisi lain, ada model multiregional. Nah, ini beda. Model ini bilang kalau manusia di Afrika, Asia, dan Eropa itu berevolusi bareng-bareng menuju modernitas. Buktinya, kata mereka sih ada kemiripan antara tengkorak kuno dan modern di tempat-tempat seperti Cina. Sampai sekarang perdebatan ini masih belum ada finalnya. Mungkin bukti paling dramatis dari dahsyatnya lompatan besar ini datang dari Eropa zaman es. Di sana, panggungnya udah siap untuk sebuah pertemuan yang bakal menentukan nasib dua jenis manusia. Cro-Magnon yang modern dan baru datang melawan penghuni lama benua itu, Neanderthal. Coba kita lihat lini masanya. Ini nunjukin sebuah pergantian yang cepat dan total. Selama ratusan ribu tahun, Neanderthal itu adalah penguasa tunggal Eropa. Terus, sekitar 40.000 tahun yang lalu, manusia Cro-Magnon yang modern tiba. Dan hanya dalam beberapa ribu tahun, Neanderthal hilang, lenyap. Terus
Apa yang terjadi sama Neandertal? Dari catatan fosil, kita hampir nggak nemu bukti kalau mereka kawin campur. Jadi sepertinya ini bukan penggabungan, tapi benar-benar digantikan. Intinya gini, lompatan besar itu ngasih nenek moyang kita keunggulan telak. Entah itu lewat bahasa yang lebih baik, teknologi yang lebih superior, atau organisasi sosial yang lebih kompleks, yang pada akhirnya menyebabkan kepunahan sepupu evolusioner kita. Jadi, poin penting yang bisa kita ambil adalah ini. Lompatan besar ke depan itu bukan cuma satu langkah evolusi biasa, ini adalah momen yang mendefinisikan kita sebagai manusia. Revolusi dalam teknologi, seni, dan kesadaran inilah yang jadi fondasi dunia kita sekarang. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang menarik banget. Dengan semua kemajuan teknologi kita yang pesat saat ini, jangan-jangan kita sedang berada di ambang lompatan besar berikutnya.